Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema Anda diciptakan untuk kekekalan. Oke. Ya, udah tampil di depan. Anda diciptakan untuk kekekalan, ini adalah subtema dari tema bulan ini yang kita lihat di atas. Kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang menyerupai Kristus. Kita hari ini belajar bagaimana bahwa kita ini diciptakan untuk kekekalan. Ayatnya yang menjadi patokan adalah Pengkhotbah 3 ayat 11. Dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Mari kita lihat. Kalau Bapak Ibu sering lihat anak panah, sebenarnya hidup kita tuh apa? Mungkin saat ini sering berpikir hidup kita tuh yang di warna kuning. Di Alkitab dikatakan di dalam Mazmur hidup kita 70 atau 80 tahun. Kalau lebih berarti tugas kita masih ada tambahan. Sebenarnya hidup kita itu dimulai dari apa? Dari yang merah itu, 9 bulan. Ketika orang tua kita, sekarang masih ada atau sudah meninggal, merencanakannya. Mereka menikah dan punya kerinduan untuk punya anak. Kemudian Tuhan memberikan mereka kepercayaan untuk punya seorang anak. Sejak ada benih di dalam kandungan ibu kita, itu mulai rencana Tuhan. Kemudian kita lahir, itu antara merah dan kuning. Kita hidup berapa? Ya Alkitab 70-80 tahun, lebih berarti tugas kita bertambah. Tapi nggak cuma yang kuning saja. Kita hidup sebenarnya sampai ke yang hijau, kekekalan. Di Mazmur 33 ayat 11 berkata gini. Rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Perhatikan yang warna biru. Rencana Tuhan itu kekal. Artinya dari kita bakal anak sampai nanti kita meninggalkan dunia ini dan ketemu dia. Hidup bersama dia di dalam kekekalan dalam surga. Jadi bukan semata-mata yang ada sekarang aja. Yang tidak kelihatan itu juga bagian dari rencana Tuhan. Jadi kalau misalnya ini masih awal tahun tapi kita nggak tahu bagaimana kehidupan kita sepanjang 2023. Dan kita selalu dengar rencana Tuhan indah bagi kita. Amin. Problemnya adalah indahnya itu kapan? Apakah terjadi di masa kuning itu? Di dalam kita hidup di dunia ini. Tapi yang pasti rencana indah itu pasti indah. Kenapa? Karena ujungnya adalah kita hidup bersama dia. Di mana tidak ada susah dan tidak ada duka lagi. Yang sampai kekekalan itu apa? Kita lihat. Di dalam firman Tuhan dikatakan manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Yang sampai kekekalan itu yang mana? Jiwa dan roh kita. Tubuh, ya terbatas yang tempat tadi itu, yang kuning. Kita lihat sendiri. Tubuh itu merupakan bagian tubuh kita yang berhubungan dengan lingkungan. Mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Sehingga kita bisa berbicara dengan orang lain. Kita bisa merasakan panas dan dinginnya Jakarta saat ini. Itu tubuh kita. Sampai mana? Kita bilang 70-80 tahun. Kalau lebih berarti Tuhan kasih kesempatan kita untuk punya tugas tambahan. Tapi yang lanjut kepada kekekalan itu adalah jiwa dan roh kita. Jiwa itu berhubungan orang lain. Bagaimana kita berpikir, mempunyai perasaan, kehendak, dan roh itu yang berhubungan dengan Tuhan. Makanya kita belajar kalau dalam penyembahan kita menyembah Tuhan dengan roh kita. Mungkin tubuh kita akan berhenti berakhir di TPU Petamburan, tapi tubuh, roh dan jiwa kita akhirnya bersama dengan Tuhan. Itu sekilas tentang kalau kita bahas kehidupan kita. Sedikit kita bahas apa sih yang terjadi dalam 9 bulan. Kejadian kita ini bukan kebetulan. Kejadian kita ini sudah Tuhan rancangkan. Sudah Tuhan buat. Sejak apa? Bakal anak. Kita lihat. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Saya bacakan. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat 15. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian bumi yang paling bawah. Ayat 16. Mataku melihat selagi aku
bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Perhatikan yang warna biru. Engkau membentuk. Membentuk apa? Artinya nggak sengaja, bukannya sesuatu yang kebetulan. Disengaja. Kita ada karena orang tua kita, ayah ibu kita menikah dan punya rencana saya mau punya anak. Itu rencana manusia. Tapi dalam Tuhan, Tuhan sudah punya rencana. Dikatakan Allah menenun kita. Menenun itu nggak gampang. Mungkin bapak-bapak di sini saudara-saudara yang pria mungkin nggak pernah menenun, tapi yang wanita tahu menenun apa? Satu-satu. Awalnya mungkin nggak kebentuk, tapi lama-lama kebentuk. Itu yang terjadi dalam 9 bulan kita. Dikatakan kejadian kita dahsyat dan ajaib. Aku dijadikan, aku direkam. Tuhan melihat selagi aku bakalan. Dari ayat ini kita sama-sama belajar bahwa kehidupan kita bukan dimulai ketika tapi ketika orang tua kita, ibu kita diberikan kepercayaan untuk kita ada bakal anak di dalam itu. Itu udah mulai kita. Jadi sedikit saya mau sampaikan di sini buat yang sedang pacaran, jaga kehidupan pacaran kudus. Kenapa? Tidak boleh kita melakukan hubungan suami istri ketika kita belum diberkati di sini. Kenapa? Hati-hati. Orang dulu bilang MBA, married by accident. Itu Tuhan tahu apa? Dari situ Tuhan sudah rencanakan. Jadi jangan main-main. Itu sekilas. Kita lanjut ke yang berikutnya, 70 sampai 80 tahun. Ini yang saya sampaikan tadi. Mazmur 90 ayat 10 berkata gini, masa hidup kita 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran, penderitaan sebab berlarunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Dari ayat ini kita belajar kita punya masa waktu di dunia ini. Tidak panjang. Karena itu kita gunakan dengan baik. Sebaik-baiknya untuk apa? Kalau kita mau masuk ke kekekalan, itu yang kita lakukan sekarang. Kekekalan ada 2. Sorga kekal atau neraka kekal. Pengkhotbah 7 ayat 2 berkata begini. Lebih baik menghadiri upacara pemakaman daripada menghadiri pesta. Karena setiap orang pasti akan mati. Dan ada baiknya jika orang memikirkan hal itu sementara ia hidup. Pengkhotbah 7 ayat 2 itu ngomong berbicara antara peralihan kuning dan hijau. Di situ ada yang namanya buat tubuh kita berhenti berfungsi. Mati. Jiwa dan roh kita lanjut. Di situ dikatakan orang perlu memikirkan hal itu sementara ia hidup. Bagaimana kita hidup. Ayat ini selalu dibawakan ketika ibadah penghiburan. Saya bacakan di sini supaya Bapak Ibu tahu bahwa masa kita di dunia ini adalah singkat. Kalau Tuhan tentukan kita 70 tahun, mungkin yang udah 50 tahun ya 20 tahun lagi. Tapi kalau ternyata Tuhan punya rencana lain, kamu lebih muda lagi, singkat. Dan tidak ada yang tahu, cuma Tuhan yang tahu. Karena dia yang punya rencana kekekalan. Ada satu lagu yang hampir selalu dinyanyikan di dalam ibadah penghiburan atau pelepasan. Dan lagu ini merupakan lagu iman. Saya sedikit nyanyikan biar Bapak Ibu mungkin ingat lagu ini. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau. Nah itu kita ucapkan buat apa? Buat rekan kita, buat saudara kita, buat orang tua kita yang sudah terbaring meninggal. Refnya dia bilang, sampai bertemu. Artinya apa? Satu kali kita akan ketemu. Kenapa? Karena dia duluan masuk ke yang hijau, ke bagian kekekalan. Kita masih yang kuning. Ini perkataan iman sebenarnya. Maka ketika orang tua saya meninggal, orang tua saya nggak sampai 70 sampai 50. Ayah saya cuma 59, ibu saya cuma 68. Tapi kalimat ini adalah kalimat iman yang dinyanyikan ketika pelepasan. Sampai bertemu. Sampai nanti kita bertemu. Itu ada iman. Artinya apa? Kita tahu bahwa kehidupan kita nggak berhenti cuma sampai di TPU Tamburan. Atau di TPU yang lain. Kita akan sampai masuk ke kekekalan.
Dan untuk orang yang lebih dahulu dengan kita pasti ketemu. Kenapa? Ini lagu iman kita. Jadi Bapak Ibu perlu kita di dalam firman Tuhan ini kita pahami. Tuhan ingin kacamata kita tidak hanya bilang, oh hidup saya cuma sampai di sini. Tidak. Hidup kita sampai kekekalan. Dan ayat ini selalu dinyanyikan. Sebagai bahwa orang yang lebih dahulu dari kita untuk masuk ke proses yang hijau, proses kekekalan, kita juga akan masuk ke situ. Jadi kita bilang apa? Bukan bye-bye sampai bertemu, karena kita akan masuk juga ke situ. Nah, untuk tentang kekekalan, Pengkhotbah 3 ayat 11 tadi katakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, dalam hati kita. Tapi manusia tidak dapat menyalami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kadang-kadang kita nggak ngerti bagaimana tuh masuk kekekalan. Apa itu? Padahal Tuhan sudah memberikan kekekalan. Ada pemahaman, keinginan untuk hidup kekal dalam hidup kita. Kekekalan itu apa sebenarnya? Sering kita gunakan kata abadi, atau dalam bahasa Inggrisnya eternal. Atau selama-lamanya yang lebih sederhana, atau everlasting. Makanya kalau mungkin yang tua-tua pernah lah everlasting song. Itu apa? Lagu yang panjang, lagu yang dulu masih dinyanyiin, itu everlasting song. Everlasting. Atau juga tidak sebentar, tidak sementara, atau tetap, forever. Itu yang kita bilang kekekalan. Dari ini kita bisa belajar bahwa manusia memiliki naluri bawaan atau keinginan terdalam yang merindukan kekekalan. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Untuk apa? Untuk memiliki hidup kekal. Makanya kita punya naluri bawaan atau keinginan terdalam tentang kekekalan. Seperti apa contohnya? Coba Bapak Ibu renungkan pertanyaan ini. Manakah yang lebih menyenangkan, lebih nyaman, atau lebih memberikan ketenangan? SIM yang cuma 5 tahun atau KTP seumur hidup? Tentu KTP seumur hidup dong, kita nggak usah kelurahan lagi. Pakai aja terus, sampai lupa nanti taruhnya di mana. Sampai mungkin fotonya pudar. Itu kenapa? KTP kita seumur hidup sekarang. Lebih senang apa? Nggak boleh sibuk. Kalau SIM 5 tahun sekali kita mesti ke mobil Samsat. Foto ulang dan segala macam. Coba bandingkan, yang mana lebih menyenangkan dan lebih nyaman atau memberi ketenangan? Rumah kontrak atau kos atau rumah pribadi? Tentu rumah pribadi. Kalau rumah kontrak, tiap tahun mesti dibayar. Kita bikin bagus tapi bukan punya kita. Kayak di kos, didandani segala macam. Tiba-tiba pindah. Kalau kita kos biasanya kenapa? Karena mungkin dekat dengan kantor kita, dekat dengan kampus kita. Tiba-tiba kantor kita atau tempat usaha kita pindah kos. Ya udah didanain, udah dicat, pindah. Bukan tempat kita. Karena apa? Sementara. Pasti kita lebih senang punya rumah pribadi. Lebih nyaman, kita bisa nikmati semuanya. Kesenangan kita di situ. Yang ketiga, pekerja kontrak atau pekerja tetap. Mana yang lebih menyenangkan, lebih nyaman, lebih memberikan ketenangan? Pasti pekerja tetap. Pekerja kontrak maksimal 2 tahun. Diperpanjang. Kalau diperpanjang, pasti orang selalu berpikir pekerjaan tetap. Satu lagi, barang pinjaman atau barang milik? Milik. Kenapa kita selalu milih yang sebelah kiri? Karena tadi, Tuhan berikan naluri bawaan, keinginan terdalam untuk sesuatu yang panjang, sesuatu yang tidak sementara. Jadi kalau Bapak Ibu bisa milih ini, sebenarnya karena Tuhan udah kasih dalam kita bahwa kita nggak hidup sementara, kita pengen hidup yang sesuatu yang panjang. Berhubung karena kita sudah nenek moyang kita jatuh dalam dosa, akibatnya kita harus berakhir di apa? Di kuburan. Itu tubuh kita, tapi jiwa dan roh kita lanjut. Masuk ke dalam kekekalan. Kita lihat di 2 Korintus 5 ayat 1-2 dikatakan begini. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ini konsepnya yang tadi. Bahwa segala sesuatu di bumi ini sementara. Karena kita punya tempat kediaman surga yang sifatnya kekal. Ibrani 13 ayat 14 berkata begini. Sebab di sini kita tidak punya tempat tinggal tetap.
kita mencari kota yang akan datang. Ini yang tadi digambarkan naluri. Bahwa kita di dunia ini akan sementara. Di bagian yang kuning, 70-80 kalau Tuhan kasih di Mazmur 90 tadi. Selebihnya kita akan masuk ke kekekalan. Kekekalan seperti apa kita belum bisa bayangkan. Yang pasti abadi selamanya bersama Tuhan Yesus. Tapi pengaruhnya apa? Tergantung dari yang di 70-80. Selama ini kita hidupnya seperti apa? Kalau kita hidup jauh dari Tuhan, kekekalannya yang beda. Neraka kekal. Tapi kalau kita hidup berkenan, mengikuti kehendak Tuhan, menjadikan Tuhan Yesus juru selamat kita, kekekalannya apa? Surga yang kekal. Dari sini kita belajar 4 hal. Yang pertama, kematian Anda bukan akhir dari kehidupan kita. Kematian itu peralihan dari kuning ke hijau. Itu bukan akhir. Akhir buat tubuh jasmani kita, tapi lanjut jiwa dan roh kita. Lanjut ke kekekalan. Yang kedua, kehidupan saat ini adalah persiapan untuk kehidupan selanjutnya yang yaitu kekekalan. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini itu adalah persiapan. Seperti saya ulang lagi, kalau kita mempersiapkannya untuk masuk surga kekal, bangunlah hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kalau kita tentu pasti tidak mau. Kalau kita mau masuk neraka kekal, jangan. Abaikan Tuhan. Kita pasti semua ingin masuk ke sesuatu yang indah. Karena itu bangun hubungan kita dengan Tuhan. Lewat saat teduh, lewat doa, pengenalan Tuhan lebih baik. Kita lihat yang ketiga. Yang ketiga adalah kehidupan Anda di bumi ini akan menentukan kehidupan Anda di kekekalan. Kehidupan kita saat ini menentukan kehidupan kita nanti. Kalau kita kudus, kita hidup seperti Tuhan Yesus, Christ likeness, memiliki kehidupan seperti Kristus, maka nanti kita ketemu Tuhan di surga. Yang keempat, hubungan Anda dengan Allah di bumi ini akan menentukan hubungan Anda dengan Allah di kekekalan. Kalau kita punya hidup dengan Tuhan begitu erat, ada doa teratur, baca firman teratur, miliki waktu untuk pujian penyembahan teratur, tidak menjauhi persekutuan, tidak menjauhi komunitas. Itu adalah persiapan untuk berikutnya. Nah, dari keempat hal ini kita mau belajar satu hal bahwa bagaimana kita memandang kehidupan kita 70-80 tahun ini. Dunia punya banyak pemahaman. Kita lihat dulu bagaimana dunia melihatnya. Ada satu pertanyaan yang kita perlu jawab sama-sama. Bagaimana Anda memandang kehidupan Anda? Apakah Anda memandang kehidupan Anda seperti pesta? Pesta apa? Senang. Kalau yang ngadain pesta, ujungnya berat. Kenapa? Setelah semua pulang, dia harus beres-beres. Tapi pada prinsipnya kalau kita melihat, oh hidup ini adalah pesta, sesuatu yang senang-senang saja. Ingat, biasanya kita belajar bahwa bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau bersenang-senang kemudian, bersenang-senang dulu, berikutnya apa? Anda sendiri yang jawab. Atau kita melihat kehidupan kita seperti pertandingan. Pertandingan apa sih yang kita lihat? Siapa yang cepat, dia yang menang. Selalu berbicara kecepatan menang. Cuma ada satu orang atau cuma satu tim yang menang. Yang lain kalah. Hanya satu orang atau satu tim, satu regu yang boleh tertawa, boleh senang. Yang lain duduk termenung. Kenapa? Karena kalah. Apakah kita lihat kehidupan kita seperti itu? Bahwa kenapa? Kalau kita ngomong pertandingan, kita ngomong masalah apa? Masalah ambisi. Tuhan tidak salah kalau kita punya ambisi. Tapi ingat, ambisi ada batasnya. Kita lihat yang ketiga. Apakah kita melihat kehidupan kita ini sebagai lari jarak jauh? Di lari jarak jauh kita bicara apa? Ketekunan dan keuletan. Jatuh bangun kehidupan kita. Ada halnya benar. Atau kita bisa lihat kehidupan kita seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang berputar. Ini pemahaman lebih banyak lagi bisa kita temukan, tapi yang saya mau sampaikan di sini, ini adalah pandangan-pandangan dunia tentang kehidupan. Sedikit saya mau bahas tentang roda. Kalau kita di atas tentu lebih enak.
Tapi kadang-kadang kita di bawah. Kita bilang, ini cuma masih di bawah, mungkin nanti naik. Pernahkah Bapak Ibu berpikir, kalau kehidupan kita tuh di bawah terus seperti apa? Satu kali kelak mungkin adalah, Tuhan kok saya menderita terus. Ujungnya kita apa? Merasa bahwa kok rencana Tuhan seperti ini. Perlu saya sampaikan, kalau kita bilang, kita aminkan bahwa rencana Tuhan itu indah. Ingat, rencana Tuhan indah itu tidak terbatas di kuning saja. Rencana Tuhan dimulai dari 9 bulan di dalam kandungan ibu kita, 70 sampai 80 tahun kalau Tuhan izinkan di dunia ini, sampai kekekalan. Itu rencana Tuhan. Jadi kalau indahnya, kita belum bisa merasakan indahnya di bumi ini, artinya kita pasti terima indahnya di surga. Kalau Bapak Ibu lihat cerita di Alkitab, begitu banyak orang rasul, apakah mereka pernah merasakan keindahan, kenyamanan dunia ini? Enggak. Banyak mereka mati semua. Tapi mereka tahu, mereka punya rencana indah, mengalami rencana indah di dalam kekekalan. Dari hal ini kita belajar bahwa cara Anda memandang atau menilai suatu kehidupan akan membentuk kehidupan Anda. Kalau kita melihat kita hidup ke pertandingan, maka hidup kita diisi oleh ambisi. Ketika ambisi kita gagal, mungkin kita kecewa. Atau kita melihat hidup kita ini roda, kita selalu berharap selalu berputar. Tapi kalau nggak berputar, kita sendiri yang merasa kok hidup begini banyak penuh tekanan. Karena itu kita perlu belajar bagaimana pandangan Alkitab. Alkitab melihat satu hal bahwa di Roma 12 ayat 2 bilang gini. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Segala pemahaman dunia ini boleh kita tahu, boleh kita ikuti. Tapi ada batasnya. Alkitab bilang jangan kamu jadi serupa. Tapi dikatakan di 1 Yohanes 2 ayat 7b. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Patokan kita apa? Kehendak Allah. Artinya apa? Firman Tuhan. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, hidup selama-lamanya. Artinya masuk ke kekekalan. Ketika Anda hidup dengan mempertimbangkan kekekalan, tidak berpikir bahwa hidup saya ya apa adanya di dunia ini. Ketika kita berpikir tentang kekekalan, maka nilai kehidupan kita akan berubah. Kalau misalnya kita susah, kita tahu bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih baik. Kalau kita merasa senang di bumi ini, kita tahu bahwa Tuhan akan juga memberikan lebih baik. Tuhan juga memberi kita berkat, artinya kita juga harus memberi berkat pada orang lain. Makanya ada istilah blessed to be blessing. Kalau kita diberkati, berarti Tuhan minta kita untuk jadi berkat pada orang lain. Ada 3 hal yang firman Tuhan ajarkan, pandangan tentang kehidupan. Yang pertama adalah kehidupan dunia ini adalah ujian. Yang kedua, kehidupan dunia ini adalah kepercayaan. Dan yang ketiga adalah kehidupan di dunia ini adalah penugasan sementara. Saya hanya akan bahas 2 saja. Bagian yang ketiga akan kita belajar minggu depan. Yang pertama, kehidupan di dunia ini adalah ujian. Yakobus 1 ayat 12 berkata begini. Berkatalah berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Dari ayat ini kita belajar bahwa kehidupan di dunia ini adalah ujian. Dan kita mengajarkan kita harus tahan uji. Kenapa? Supaya kita menerima mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan didapat di mana? Di periode yang hijau tadi, yang kekekalan. Ujian banyak sekali ceritanya di Alkitab. Kalau Bapak Ibu lihat di perjanjian lama banyak sekali ujian. Yang dialami mulai dari Abraham, Ishak, terus semua mengalami ujian Tuhan. Kenapa tujuan dari ujian apa? Buat naik tingkat. Kita tahu teman-teman kita yang di kuliah, di sekolah, setiap semester ada ujian supaya dia naik tingkat. Kita lihat dulu contohnya di dalam kehidupan Israel. Di Keluaran 13 ayat 17 sampai 18 ayat firman Tuhan berkata begini. Allah tidak menuntun mereka bangsa Israel melalui jalan ke negeri Filistin walaupun jalan itu paling dekat. Sebab firman Allah berkata jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Tapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Menuju laut Teberau dengan siap sedia berperang berjalan orang Israel dari tanah Mesir. Ayat ini menggambarkan bahwa Tuhan gak mau langsung kasih yang gampang. Kenapa? Tuhan kasih yang berputar. Artinya lebih rumit, lebih susah. Ada sedikit penderitaan, ada jatuh bangun. Tujuannya apa? Dikatakan ini supaya mereka siap sedia berperang. Karena mereka sebelumnya adalah apa? Bangsa perbudak, bukan bangsa yang buat berperang. Begitu juga kehidupan kita.
Kalau Tuhan buat kita mengalami kesulitan, kesukaran, tantangan, itu artinya Tuhan membentuk kita. Supaya kita bisa lulus ujian. Makin mampu menghadapi kita kehidupan selanjutnya. Selanjutnya di 2 Korintus 14 ayat 17 berkata begini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Jadi kalau kita mengalami penderitaan itu adalah bagian dari ujian kita. Tujuannya apa ujungnya? Kami mengalami kemuliaan kekal. Di bagian bawah dikatakan, karena yang kelihatan itu sementara. Yang di bumi ini semua sementara. Tapi yang tidak kelihatan terus kekal. Ada satu grafik yang saya ingin bagikan ke Bapak Ibu. Ada sedikit bahasa Inggris tapi nanti saya akan jelaskan. Ini kehidupan kekristenan kita, kehidupan rohani kita. Yang paling bawah itu dead in sin. Itu adalah orang-orang yang belum kenal Tuhan, yang kalau dia tidak kenal Tuhan dia akan mati di dalam dosa. Tapi saya yakin Bapak Ibu sudah masuk ke grafik situ. Di paling bawah titik itu ada bilang point of conversion. Itu adalah pertobatan. Ketika Bapak Ibu pertama kali kenal Tuhan Yesus, Roh Kudus mendorong Bapak Ibu untuk mengambil keputusan dan menjadikan Tuhan Yesus juru selamat, itu adalah titiknya. Point of conversion, titik kita bertobat. Di situ kita mengalami apa? Justification atau pembenaran. Tadinya kita berdosa, kita salah, tapi kemudian kita dibenarkan Tuhan. Hasil yang kita dapat apa? Kita tidak akan dihukum karena dosa kita. Karena Tuhan Yesus sudah menanggung hukumannya. Itu cuma satu titik. Slide ini biasa dibagikan ketika kita belajar di katekisasi prabaptisan. Yang kita jalani sekarang itu yang ke atas. Kita dalam apa? Dalam progressive growth, dalam pertumbuhan iman. Dikatakan dalam proses itu yang dilakukan Tuhan adalah pengudusan, sanctification. Tuhan kuduskan apa? Tuhan kasih ujian. Sehingga kita apa? Naik terus. Kenapa naiknya bukan yang steady gitu? Kenapa dia naik turun, naik turun, naik turun? Itu makanya ujian kan gak semua orang selalu berhasil. Kalau kita ikut ujian buat yang kuliah, buat yang sekolah, tentu ada nilainya. Kadang dapat 6, kadang dapat 8, kadang dapat 10. Kadang bisa juga dapat 4. Di kuliah juga itu, bisa dapat A, A+, B-, bisa juga dapat C. Bisa juga dapat D, harus ngulang. Itulah kehidupan kita. Kehidupan kita adalah ujian. Tapi ujian tentu ujungnya naik level, naik tingkat. Sampai akhirnya kita lulus. Lulusnya di mana? Itu yang paling atas. Kalau lihat, kalau di tengah orangnya kan yang warna hijau itu kan berdiri. Tapi di atas tidur. Artinya apa? Itu yang tadi saya bilang, titik dari kuning ke hijau. Kita mati, tapi kita pindah. Mengalami point of death ya. Kita mengalami pemulihan. Di mana kita bertemu Tuhan, tubuh dan jiwa roh kita, tubuh kita diganti tubuh kemuliaan. Itu bagian firman Tuhan khusus. Tapi saya mau sampaikan di sini, kehidupan kita tuh pasti naik turun. Dikatakan, dilihat gambarnya kan naik turun, itu adalah ujian kita. Tuhan harap dari ujian kita naik tingkat. Bukannya makin turun ke bawah, tapi makin naik, makin menyerupai Kristus. Makanya tema bulan kita adalah kekristenan, Christianity, kehidupan Kristen adalah kehidupan yang menyerupai Kristus. Makin kudus, makin kudus. Karena itu kita menghadapi ujian. Itu kehidupan rohani kita. Bagaimana kehidupan keluarga kita? Ada satu grafik yang dikeluarkan oleh Don Liptrot, fase pernikahan menurut Don Liptrot. Bentuknya gini, letter U. Yang pertama apa? Cinta romantis. Oh ini biasanya 1 bulan, 2 bulan pertama dalam pernikahan. 1 tahun, wah lagi senang, bulan madu, tidak ada masalah, masih senang-senang. Apakah seterusnya begitu? 5 fase ini adalah 5 ujian buat fase orang-orang yang sudah menikah. Lanjut ke apa? Kekecewaan, tekanan. Mulailah muncul masalah. Anak lahir, mungkin ada kesulitan keuangan. Kita makin kok terjadi percekcokan, ada masalah. Timbul kekecewaan, tekanan. Tidak timbul apa ya Pak? Kurang saling mengerti antara pasangan. Itu adalah part dari ujian. Supaya kita bisa lewat dan akhirnya kita masuk ke part berikutnya yang 3. Kita belajar siapa pasangan kita. Suami kita, istri kita, kita belajar. Dan kita sadar bahwa kita gak mungkin bisa merubahnya. Kita hanya bisa menerimanya. Hanya Tuhan yang bisa merubahnya. Kita lanjut berikutnya. Kita berubah. Kita berubah untuk istri kita berubah untuk suami kita. Kita menyesuaikan. Dan akhirnya kita bisa sampai yang ke atas, cinta sejati.
Banyak sekali orang tidak sampai titik yang 5. Ketika dia posisi 2 dan 3, bukannya dia belajar, malah dia memutuskan, udah saya nggak boleh kecewa terus, saya tidak mau tertekan terus. Ujungnya apa? Perceraian. Tuhan tidak ingin itu. Tuhan ingin bentuk melalui kekecewaan, tekanan di dalam kehidupan pernikahan kita. Itu ada ujian. Supaya kita lewat, kita belajar dari hal itu, kita mengalami perubahan, kita makin mengasihi pasangan kita, dan akhirnya kita memiliki cinta sejati. Jadi kalau Bapak Ibu punya masalah dalam pernikahan, ingat letter U ini. Semua mengalaminya. Apakah yang pernikahannya baru atau yang sudah lama, pasti mengalaminya. Tinggal bagaimana kita mengandalkan Tuhan atau tidak. Di dalam pernikahan selalu ada dua tapak, dua tiang gitu. Suami, istri, mesti ada yang ketiga. Bukan Phil atau Will, tapi Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus, maka yang dua ini bisa berdiri terus. Itu adalah bagian kehidupan kita yang adalah ujian. Kita lihat, apa bentuk ujian yang kita jalani? Kalau ujian kan pasti ada soal dan ada variasi. Itu pintar-pintarnya guru sama dosen, kalau tiap tahun jawabannya dirubah, A, B, C dirubah sana sini. Kemarin yang tanya ini diganti ini. Itu seperti itu. Begitu juga dengan Tuhan kita. Ketika dia memberikan ujian, ada soal, ada variasi soal. Dia uji apa karakter kita. Variasinya apa? Bagaimana kalau terjadi perubahan besar dalam kehidupan kita? Bagaimana karakter kita? Perubahan besar terjadi di 2020 ketika seluruh dunia mengalami pandemi. Semua berubah. Bagaimana karakter kita? Apakah kita mengandalkan Tuhan? Apakah kita mengandalkan diri sendiri? Atau kita makin tahu bahwa hidup kita ini hidupan yang fana? Kenapa? Karena orang yang dekat sekitar kita ada yang kena COVID dan meninggal. Itu bagian dari ujian kita. Variasi soal lain adalah janji yang tertunda. Bagaimana kalau kita menghadapi janji Tuhan? Belum dijawab juga. Bagaimana karakter kita? Apa kita menggerutu seperti bangsa Israel? Atau kita tetap setia? Variasi soal yang lain. Bagaimana kalau kita mengalami masalah yang sulit? Apa kita bisa tetap bertahan mengandalkan Tuhan? Atau ketika doa kita yang kita udah doakan setahun, 2 tahun gak terjawab. Bagaimana karakter kita? Atau ketika kita mendapat kritik yang tak layak diterima. Atau tragedi yang tidak masuk akal dalam kehidupan kita. Bukan cuma karakter yang diuji. Iman kita. Ketaatan kita. Kasih kita. Integritas kita. Kesetiaan kita. Dari sini kita bisa belajar bahwa Tuhan ingin membentuk kita. Seperti tadi grafik, makin lama makin naik. Makin lama makin naik. Mungkin ada jatuh bangun, setiap ujian tidak selalu kita bisa berhasil. Makanya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata begini, kalau kita jatuh dalam dosa, akui dosa kita dan Tuhan ampuni. Tinggal bagaimana kita menghadapi ujian yang Tuhan berikan. Bagaimana karakter kita, iman kita, ketaatan dan kasih kita kepada Tuhan, kepada sesama, kepada pasangan kita itu diuji. Yang tadi bentuk U itu, fase U itu adalah ujian kasih kita kepada pasangan kita. Apakah kita bertahan untuk mengasihi kita, mengasihi dia, di mana kita telah berjanji di depan mimbar ini kepada Tuhan bahwa suka duka kita akan tetap bersama dia. Nah, kita masuk ke bagian berikutnya. Kehidupan dunia ini bukan cuma suatu ujian tapi juga suatu kepercayaan. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa setiap ujian tentu akan naik tingkat. Dan naik tingkat menghasilkan apa? Kepercayaan. Setiap orang pasti pernah mengalami prosesnya. Kita belajar dulu. Di Mazmur 24 ayat 1 berkata gini. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Dari ayat ini kita belajar sama-sama bahwa semua dunia dan isinya dan apa yang terjadi sekarang itu Tuhan yang punya. Di Kejadian 1 ayat 28, Bapak Ibu perhatikan yang biru saja. Dikatakan Allah memberkati mereka dan berfirman, berkuasalah atas seluruh ciptaan yang lain. Berkuasa artinya apa? Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang memberikan kuasa, memberikan mandat, memberikan otoritas buat kita manusia untuk di Kejadian 1 apa? Untuk mengelola dunia ini. Mengelola yang diberikannya.
Apakah itu keluarga kita, apakah itu usaha kita, pekerjaan itu semua kepercayaan Tuhan. Bagaimana kita mengelolanya, bagaimana kita membangunnya, itu tergantung kita. 1 Korintus 4 ayat 7b berkata begini. Apa yang engkau punyai yang tidak engkau terima dari Allah? Dari Allah saya tambahkan. Ayat ini cuma menggambarkan satu hal. Apa semua yang kita miliki itu semua datang dari Tuhan. Kita terima dari Tuhan. Bahkan yang sesederhana. Harta kita, rumah kita, pekerjaan kita, usaha kita, kesehatan kita pun juga yang Tuhan berikan pada kita. Bagaimana kita memeliharanya? 1 Korintus 4 ayat 2 berkata begini. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Tuhan menuntut kita untuk dapat dipercaya dengan pemberian yang diberikan. Kenapa? Karena setiap orang di dalam Lukas 12 ayat 48b berkata gini. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi akan banyak dituntut. Kepada siapa yang banyak dipercayakan akan lebih banyak dituntut lagi. Kalau kita udah punya anak, itu adalah bagian dari kepercayaan Tuhan. Bagaimana kita mendidik dia. Kalau Tuhan memberikan kita pasangan, itu bagian juga dari Tuhan, kepercayaan yang Tuhan berikan. Apakah kita bisa menjalani dengan baik atau tidak? Apa hasilnya kalau kita kepercayaan yang Tuhan kasih pada kita kelola dengan baik. Matius 25 ayat 21 berkata begini. Ada 3 hal yang kita peroleh kalau kepercayaan yang kita terima, kita kelola dan kita lakukan dengan baik. Matius 25 ayat 21 berkata begini. Lalu kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perkataanmu ini. Ada pujian dari Tuhan kalau kita menjadi orang yang dipercaya dan bertanggung jawab atas kepercayaan itu. Dikatakan juga di ayat di bagian berikutnya, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar. Kalau kita dipercaya hal yang kecil, Tuhan akan kasih lebih besar lagi. Dan yang penting berhubungan dengan kekekalan itu di bagian kalimat terakhir. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kalau kehidupan kita yang kita merupakan kepercayaan yang Tuhan berikan pada kita kelola, kita jalani dengan benar. Kita lakukan sesuai kehendak Tuhan. Ujungnya apa? Tuhan bilang masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Itu bicara tentang surga yang kekal. Kalau kita dalam kehidupan kita yang dipercaya pada kita kelola, kita atur dengan benar. Problemnya begini. Di Lukas 16 ayat 11. Kalau kalian tidak dapat dipercaya dalam soal harta duniawi, siapa yang akan mempercayakan kepada kalian harta yang sejati dari surga? Ini dari firman Allah yang hidup. Kalau kita sudah diberikan kehidupan, diberikan banyak hal dalam dunia ini, kita tidak kelola, kita tidak atur dengan benar, bagaimana kita bisa dapat harta surgawi? Mari kita lihat apa yang Tuhan Yesus percayakan buat kita. Apa bentuk kepercayaan yang kita terima? Paling sederhana adalah mainan. Bapak Ibu pasti semua pernah kecil, pasti pernah dapat mainan dari orang tua kalian. Seberapa lama mainan itu berfungsi? Saya mau nanya. Seberapa lama? Apa 1 minggu sudah rusak? 1 tahun atau sampai sekarang masih disimpan? Buat anak kecil, mainan itu adalah suatu kepercayaan. Kalau 1 hari saja sudah rusak mainannya, bagaimana orang tua mau kasih lagi? Seringkali orang tua marah kepada anaknya, kenapa? Mainannya dirusakin. Bukan salah anak gitu. Itu bagaimana orang tua mendidik anak supaya mainan yang dipercayakan padanya dikelola dengan baik. Dipakai dengan benar, bukan untuk dirusakkan. Karena meningkat, contoh lain kepercayaan adalah perangkat elektronik. Bagaimana kita menggunakan perangkat elektronik itu juga kepercayaan buat kita. Apakah kita dikendalikan oleh handphone yang kita punya, atau kita yang mengendalikan? Kita punya handphone, kadang-kadang di anak kita berikan perangkat elektronik. Tentu kita bilang apa? Jaga yang benar. Jangan sampai rusak. Jangan sebentar-sebentar apa? Kaca pecah, mesti ganti. Itu apa? Itu contoh sederhana bahwa ketika kita diberikan kepercayaan dan kita tidak mengelolanya. Itu contoh yang kita lihat sendiri dalam keluarga kita. Atau kendaraan bermotor. Orang kalau punya kendaraan bermotor, milik sendiri, pasti apa? Pasti dirawat. Dicuci, dilap, dirawat, oli diganti rutin. Bunyi-bunyi dikit dibawa ke bengkel. Itu bicara apa? Bicara kepercayaan.
harta milik, itu juga kepercayaan. Nggak mungkin kita punya, kalau tadi kan kita bicara tentang rumah kontrakan dan rumah pribadi. Rumah kontrakan rusak dikit, biarin aja. Toh kontrakan tinggal 3 bulan. Pasti kita ngomong begitu. Tapi coba rumah pribadi. Wah ketua, panggil tukang supaya apa? Bocornya diperbaikin. Itu bicara tentang kepercayaan. Contoh lain, ijazah dan sertifikat. Bapak Ibu mungkin yang saudara-saudara yang telah melalui serangkaian pendidikan pasti dapat ijazah dan sertifikat. Menjadi sarjana teknik kah, sarjana ekonomi, sarjana psikologi kah, sarjana hukum. Itu kepercayaan. Kenapa? Ketika kita masuk kerja dengan modal itu, kita dipercayakan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang pekerjaan kita itu. Apakah kita bisa lakukan atau tidak? Jangan kita mendapat gelar misal sarjana teknik, tapi kita nggak bisa melakukan apa-apa. Artinya apa? Kepercayaan ketika kita lulus diserahkan. Ingat, kalau Bapak Ibu pernah perhatikan di wisuda, orang dikasih ijazah tuh nggak begini. 2 tangan, kenapa itu berharga? Mungkin kalau Bapak Ibu yang sedang mencari pekerjaan, selembar itu berharga. Kenapa itu menentukan kita gaji berapa, diterima di mana? Karena itu suatu kepercayaan. Itu salah satu contohnya. Pekerjaan dan usaha juga satu pekerjaan. Suatu kepercayaan. Kalau kita bisa berusaha, usaha yang kita bangun, itu kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita. Kalau kita dapat kesempatan untuk bekerja di satu tempat, itu juga kepercayaan yang Tuhan berikan. Kita mengatakan kalau kita bekerja, walaupun pekerjaan dalam perusahaan dunia, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Kenapa? Supaya Tuhan dimuliakan. Atau kita punya posisi jabatan dimanapun kita. Itu adalah kepercayaan yang perlu kita jalankan dan mendengar dan tanggung jawab. Ada satu kalimat yang saya mau tanya, panggilan pelayanan. Setiap kita itu punya panggilan pelayanan. Tidak harus semua melayani di mimbar, tidak harus semua ada di dalam pelayanan di gereja, ada juga pelayanan di luar. Menolong sesama, berdoa buat teman kita, itu juga pelayanan. Apakah kita memenuhi panggilan itu? Itu kepercayaan. Kita lihat lebih pribadi lagi. Anak itu kepercayaan. Kita didik, bayangin ketika ibu hamil pasti apa? Makanannya sehat, dikasih vitamin, jalan kemana-kemana hati-hati, jangan sampai jatuh. Itu apa? Itu bentuk kita memelihara anak kita yang masih bakal anak ya, belum lahir. Apalagi setelah dia gede, disekolahkan, itu bentuk kepercayaan. Pasangan kekasih, pasangan hidup, itu juga kepercayaan. Keluarga, buat bapak-bapak di sini yang menjadi kepala keluarga, keluarga itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita. Jangan sampai ketika nanti kita bertemu dengan Tuhan di kekalahan, bagaimana dengan anakmu? Bagaimana dengan pasanganmu? Apakah kau rawat? Bagaimana keluargamu? Apakah kau bina dengan baik atau tidak? Itu Tuhan tanya nanti. Kesehatan pun juga adalah satu kepercayaan. Kenapa saya bilang kepercayaan? Seringkali kita mengabaikan kesehatan kita. Padahal itu Tuhan kasih kesehatan, itu kepercayaan Tuhan berikan. Dikatakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Jadi jangan kita rusakkan. Kalau kita dapat hikmat dan akal budi dari Tuhan, itu juga kepercayaan. Apakah kita gunakan untuk hal yang membawa kebaikan buat keluarga kita, untuk memuliakan Tuhan, atau kita gunakan hikmat akal budi kita untuk apa? Untuk mencari keuntungan secara curang. Makanya perlu didirikan suatu lembaga KPK. Itu kenapa? Karena orang yang menggunakan hikmat akal budi untuk kepentingan yang tidak benar. Tapi yang paling penting ini, kehidupan. Kehidupan adalah kepercayaan yang Tuhan berikan pada kita. Apa yang kita lakukan selama 70-80 tahun di dunia ini, kalau kita dikasih kesempatan hidup 70-80 tahun, itulah kepercayaan. Bagaimana kita hidup, jalani, itu adalah bentuk kepercayaan kepada Tuhan. Apakah kita menjaganya supaya kita bisa masuk ke kekekalan dan bertemu Tuhan, atau kita mengabaikan semua yang Tuhan ajarkan dalam firman Tuhan. Ini semua saya gambarkan contoh. Kenapa saya lihat di sini beragam orang. Tapi ingat, setiap kita pasti dapat kepercayaan dari Tuhan. Sebagai penutup dari firman Tuhan ini, saya mau kasihkan 3 kesimpulan.
Kematian Anda bukan akhir dari kehidupan kita. Kematian itu cuma peralihan dari kuning ke hijau. Tubuh kita berhenti di bumi ini, jiwa dan roh kita masuk kekekalan bersama Tuhan. Kehidupan di bumi ini adalah persiapan. Kalau kita persiapan otomatis apa? Lakukan dengan baik. Kenapa? Karena menentukan juga kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu yang baru saja menikah atau sudah lama, ingat nggak berapa lama, berapa usaha yang Bapak Ibu lakukan untuk persiapan menikah? Cari baju, cari tempat, cari segala macam. Itu bentuk persiapan. Untuk apa? Untuk masuk dalam satu kehidupan apa? Kehidupan pernikahan. Apalagi kehidupan kita ini. Untuk masuk kekekalan, lakukan persiapan dengan baik. Dengan cara Christ likeness. Hidup seperti Kristus. Dan yang ketiga, ini yang kita pelajari dalam bersaat terakhir. Kehidupan di dunia ini adalah ujian dan kepercayaan. Ujian artinya kita untuk naik tingkat. Setiap hari naik tingkat. Kalau kita jatuh dalam dosa, akui dosa, kita naik tingkat lagi. Kenapa? Ujungnya adalah apa? Masuk ke kekekalan. Kalau kita dapat kepercayaan, yaitu kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan, usaha dan segala macam yang Tuhan telah percaya pada kita, lakukan dengan benar, dengan tanggung jawab. Kenapa? Satu kali kelak Tuhan akan tanya. Tapi pastikan bahwa kehidupan kita menjadi seperti Kristus, sehingga kita bisa masuk ke kekekalan. Sekian firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu sekalian. Saya undang song leader, singer dan band musik untuk maju ke depan. Kita akan menyanyikan satu pujian penutup yang tadi kita nyanyikan. Pulihkan aku Tuhan. Sebelum dinyanyikan saya rindu untuk saya bacakan kalimat dari lagu ini. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Kalau Bapak Ibu punya kehidupan yang masih naik turun. Masih jauh dari Tuhan. Minta Tuhan pulihkan. Segarkan jiwaku melalui kuasa firman dan roh-Mu. Hanya Roh Kudus yang bisa membuat kita makin menyerupai Kristus. Biarkan Roh Kudus bertata dalam kehidupan kita. Ubah hatiku Tuhan. Untuk lebih mengasihi-Mu. Utamakan Tuhan lebih dari dunia ini. Kenapa? Dunia ini fana. Tubuh kita hanya berhenti sampai di kuburan. Tapi jiwa dan roh kita akan sampai kekekalan. Karena itu utamakan Kristus. Hanya Engkau yang ku ini saja. Tinggal dalam kehendak dan rencana. Kalau kita tinggal dalam kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Pastikan kita akan masuk ke kekekalan. Amen. Pisahkan diriku dari dunia ini. Semakin ku damba kerajaan. Kita memang masih tinggal dalam dunia ini. Tapi kita warga negara kerajaan surga. Bertingkahlah laku seperti warga kerajaan surga. Yaitu menjadi hidup seperti Kristus. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan.
Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini Engkau telah mengajarkan kami bahwa kehidupan kami tidak berakhir di dunia ini. Terima kasih. Tubuh kami mungkin berhenti di dunia ini, tapi jiwa dan roh kami akan bertemu dengan Engkau. Tuhan, kami rindu untuk mempersiapkan kehidupan kami di dunia ini dengan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kalau kami mendapat ujian-ujian, kami mau mengandalkan-Mu. Sehingga setiap ujian yang kami lalui, kami menaik tingkat, makin menyerupai Kristus. Dan setiap yang Tuhan percayakan pada kami, apakah itu kehidupan kami, apa itu keluarga kami, anak kami, usaha pekerjaan kami, apapun yang telah Tuhan berikan buat kami, kami mau kelola itu dengan baik. Biarlah semua itu membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam setiap hal yang kami kelola, yang Tuhan percaya kepada kami, Tuhan, jadikan kami seperti Engkau. Karena kami tahu Tuhan, kalau kami hidup seperti Engkau, makin kudus hari demi hari. Kami tahu, akhir kehidupan kami bersama Engkau di surga kekal. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema, menjadi pesan pribadi buat kami semua. Dan kami mau Tuhan, melalui firman Tuhan ini, Engkau memulihkan kehidupan kami. Engkau menyegerakan kehidupan kami. Karena kami tahu, Engkaulah yang terutama dalam kehidupan kami. Lebih dari dunia ini, lebih dari harta kami. Karena kami tahu, destinasi kami, ujung kehidupan kami adalah bersama-Mu di surga yang kekal. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini tetap kami ingat, menjadi pedoman kehidupan kami di dalam hari-hari selanjutnya. Sehingga kehidupan kami memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.